Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ya, semoga anak-anak sekalian yang saat ini sedang belajar di rumah dengan sistem daring, ya, dengan sistem online, selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala, serta dijauhkan dari penyakit yang sekarang sedang mewabah. Ya, mungkin adik-adik sekalian sudah tahu ya, kenapa sih saat ini belajarnya di rumah saja. Padahal kan sudah kangen nih sama teman-teman. Sudah beberapa bulan gak berjumpa dengan teman-teman. Sudah beberapa bulan tidak bertemu dengan bu guru. Sudah kangen pengen ke sekolah. Sudah kangen pengen belajar ke sekolah. Tapi qadarullah, kita masih ya disuruh sabar sama Allah untuk tetap tinggal di rumah dan belajar dari rumah. Ya, kenapa? Nah, penyebabnya adalah adanya pandemi COVID-19. Nah, apa sih itu COVID-19? Yuk, mari kita mengenal lebih dekat dengan COVID-19. Kita bahas berikut ini, ya. COVID-19 adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Ya, jadi COVID-19 yang sekarang melanda, yang sekarang mendunia ini, yang sedang pandemi melanda seluruh dunia ini, adalah virus corona jenis baru. Kenapa dibilang jenis baru? Karena sebenarnya virus corona ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, virus corona ini sudah ada lama. Tetapi yang sekarang menyebabkan penyakit yang sedang mewabah ini adalah virus corona yang jenis baru dan sudah mengalami mutasi atau perubahan. Ya. Corona artinya apa? Corona artinya mahkota dan mempunyai tubuh yang runcing-runcing mirip mahkota. Boleh dibayangin seperti buah rambutan. Ya, ini karena bentuknya seperti mahkota, ya, seperti memiliki bentuk runcing-runcing seperti mahkota, itulah makanya disebut sebagai namanya dengan nama corona, ya. Jadi virus corona ini udah lama, tapi yang sekarang mengenai banyak masyarakat adalah yang jenis baru dan berbeda dengan jenis-jenis yang sudah ada sebelumnya, ya. Virus ini dapat bertahan hidup dengan membuat rumah di dalam tubuh manusia. Ya, virus ini masuk bisa melalui mulut, bisa melalui hidung, dan bisa melalui mata. Nah, sebelum membuat rumah, virus ini menempel di benda-benda sekitar kita. Bisa menempel di benda peliharaan, bisa menempel mungkin di pintu, bisa mungkin di besi, bisa juga bahkan menularnya atau menempelnya adalah dari orang yang kita kenal. Jadi bisa dari mana saja. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, maka akan bisa menyebabkan batuk, pilek, demam, ya, sakit tenggorokan, sulit bernafas dan merasa mudah lelah. Gejalanya mirip seperti terkena flu pada umumnya, ya. Nanti yang berat, ya, itu gejalanya yang masih ringan. Nah, tapi ada juga pada saat ini orang ini sebenarnya terinfeksi oleh virus corona 19 ini. Tetapi ketika daya tahan tubuhnya bagus, maka tentara tubuh yang ada di dalam tubuhnya mampu melawan virus ini dan dia tidak menjadi sakit. Nah, ini disebut sebagai mungkin kita dengar OTG atau orang tanpa gejala, ya. Jadi ada virus di dalam tubuh, tetapi dia tidak sakit. Dia bisa beraktivitas seperti orang sehat pada umumnya. Nah, orang yang seperti ini, orang yang mengandung OTG atau bahasa umumnya bisa disebut sebagai karier, ya. Orang yang di dalam tubuhnya ada virus, tetapi dia sehat-sehat saja, ya, tidak timbul dan tidak menjadi orang sakit, tapi dia tetap bisa menularkan virus yang ada di dalam tubuhnya kepada orang sehat yang lain, ya. Jadi orang yang sehat pun, ya, merasa sehat belum tentu di dalam tubuh kita ada virus, tidak ada virusnya.
Saat ini juga mungkin pernah mendengar ada yang namanya happy hypoxia. Iya, orangnya kayak sehat saja, aktivitas kemana-mana. Tiba-tiba orangnya pingsan. Nah, kenapa? Karena ternyata orang ini termasuk orang yang virusnya sudah masuk ke dalam tubuhnya, dia tidak merasa sakit. Akan tetapi yang terkena adalah saluran nafas, ya, paru-parunya yang terkena, ya, penyerapan oksigen kurang, ya, tubuhnya mengalami kekurangan oksigen, tetapi dia tidak merasa. Sampai ketika kekurangan oksigennya ini berat, baru orangnya jatuh pingsan. Nah, ini orang seperti ini harus segera mendapat pertolongan, ya, namanya happy hypoxia yang sekarang lagi marak. Terus Bu, bagaimana gitu ya agar kita tidak tertular virus COVID-19 ini? Ya, kan tadi katanya ada orang yang tanpa gejala, orang sehat, kelihatannya sehat, tapi di dalam tubuhnya ada virus. Kan kita nggak bisa tahu siapa itu orangnya di dalam tubuhnya ada virus. Bagaimana biar kita tidak tertular? Nah, yang pertama, kita harus menjaga agar tubuh tetap sehat dan menjaga gaya hidup sehat. Tentunya ya dengan makan makanan yang bergizi, ya, makan makanan sehat, kemudian dengan kita berolahraga rutin, ya, boleh dengan lari pagi. Lari pagi yang jangan pilih tempat yang ramai, ya, pilih tempat yang sepi. Terus saya masih pagi, di mana belum banyak orang yang keluar. Nah, boleh lari pagi tadi, boleh bersepeda, atau lari-lari kecil di rumah juga boleh, ya. Nah, dengan makanan bergizi dan berolahraga rutin, maka diharapkan daya tahan tubuh kita akan semakin meningkat. Nah, cara meningkatkan imunitas salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, diantaranya adalah susu kedelai, ya. Kita bisa mengkonsumsi susu kedelai rutin. Kita makan ikan, makan telur, ya, berbagai protein. Makan-makanan yang mengandung protein tinggi. Kemudian kita mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C tinggi, atau mungkin ada yang kalau kurang dari buah bisa kita minum suplemen vitamin C. Ya, di antara adik-adik sekalian, semoga semuanya pada suka buah, ya. Yang belum suka buah, mulai belajar untuk makan buah dari sekarang. Nah, bisa dengan mengkonsumsi madu yang rutin, ya. Madu aduk pakai air hangat, diminum rutin. Boleh pagi saja atau sore saja. Kalau tubuhnya lagi ngedrop, nah, boleh minumnya pagi sore. Nah, kemudian juga dengan makan berbagai macam sayuran. Ya, semoga semua suka sayur, ya. Baik, untuk yang kedua adalah kita tidak berkerumun atau menghindari kerumunan, ya. Jangan suka berkumpul-kumpul. Jadi kita udah diliburin sekolah nih, jangan malah janjian sama temennya, jalan-jalan kemana gitu, ya, jalan-jalan ke mall, pergi camping, atau pergi ke pantai bareng-bareng, atau makan-makan di restoran. Nah, itu akan pertemuan orang banyak, ya, berkumpulnya orang banyak ini juga risiko jadi penularan. Kenapa? Karena tadi disebutkan di depan, ada orang yang kelihatan sehat, tapi sebenarnya di dalam tubuhnya ada virus. Jadi kita tidak tahu apakah kita membawa virus atau tidak, atau ketika kita janjian sama orang, apakah teman kita juga tidak membawa virus. Nah, jadi akan lebih aman apabila kita menghindari berkerumun, ya. Selanjutnya adalah jangan lupa untuk sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir selama paling tidak 20 detik, ya. Dengan cara mencuci tangannya yang benar, yang pernah diajarkan oleh ibu-ibu pada waktu yang lalu, ya. Atau bila kita terpaksa keluar, nah, kita nggak ada nimbu air sama sabun, boleh menggunakan hand sanitizer, ya. Jangan lupa bersihkan sampai sela-sela jari dan sela-sela kuku, biar tidak ada yang tertinggal. Nah, selanjutnya hindarkan atau jauhkan tangan dari area wajah, ya. Jangan sering ngucek-ngucek mata atau ngucek-ngucek hidung atau masukkan tangan, jari-jari tangan ke mulut. Karena itu apabila di tangan kita ada kuman, maka berisiko untuk mudah masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, apabila kita terpaksa keluar rumah, jangan lupa selalu kenakan masker dan
Gunakan masker dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Dengan cara menutup hidung dan mulut ya. Jadi kalau pakai masker, jangan maskernya taruh di bawah hidung ya. Atau apalagi malah taruhnya di dagu. Nah, yang kita tutup adalah mulut dan hidung. Agar perlindungan kepada tubuh kita lebih maksimal. Selanjutnya apabila kita bersin atau batuk ya, tutuplah hidung dan mulut kita dengan tisu. Ya, setelah itu jangan lupa dibuang ke tempat sampah, buangnya dengan sembarangan. Setelah itu kita cuci tangan dengan sabun. Atau kalau kita, di samping kita lagi tidak ada nih tisu, kita juga nggak bawa sapu tangan. Boleh kita bersihin dengan menggunakan siku bagian dalam, ya, untuk menutup mulut dan hidung seperti ini. Ya, jadi boleh. Nah, agar Kenapa Bu kita nggak nutupnya pakai tangan aja? Resikonya kalau kita pakai tangan kita juga belum tentu bersih. Kalau ada kuman di tangan justru bisa menular masuk ke dalam tubuh. Atau kalau tangan kita bersih, nah ketika kita bersin bisa jadi kuman dari dalam keluar. Nah, kita pegang sesuatu justru bisa menyebarkan kuman juga, ya. Selanjutnya, apabila di antara kalian ada yang merasa tidak enak badan, ya, segera bilang sama kedua orang tuanya untuk minta diperiksakan ke dokter agar ketika memang sakit bisa segera mendapatkan perawatan yang tepat, ya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, ya, dan kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.